apa yang Gunanya boleh dikatakan penduduk Mekaraya mulai menempati wilayah ini itu sudah kurang lebih dengan usia Tembaung juga? Dengan usia Tembaung, ya ratusan tahun. Untuk patroli beberapa tahun terakhir ini masyarakat sebenarnya belum begitu intens ya dalam hal patroli, tapi dari segi kesadaran memang masyarakat untuk khususnya Desa Mekaraya itu memang peduli terhadap tembang-tembawang yang memang kita anggap memiliki dampak yang sangat positif terhadap peningkatan perekonomian. Patroli itu jarang ada, cuma jarang. Biasanya itu kan kalau patroli itu kan musim kemarau, seperti ada kebakaran hutan segala macam. Kalau perusahaan yang masuk, kebetulan untuk saat ini belum ada yang masuk, cuma untuk proses sosialisasi kita pernah ditemui oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini kami sebagai pihak perangkat desa gitu ya, karena saya juga tergabung dalam perangkat desa. Lalu pernah sebuah perusahaan yang untuk meminta izin untuk melakukan sosialisasi, tapi oleh kami sebagai pihak pemerintah desa, lalu juga dari masyarakat pun tidak begitu merespon terhadap mereka perusahaan itu yang ingin melakukan sosialisasi, maka kami dengan halus menolaknya bahwa untuk saat ini kami memang tidak mengizinkan untuk aktivitas perusahaan apapun, baik itu perusahaan sawit dan sebagainya gitu. Beberapa tahun yang lalu itu pernah kejadian, itu ada perusahaan sawit yang awalnya mereka tidak melakukan sosialisasi, tapi mereka dengan inisiatif perusahaan itu sendiri untuk melakukan perintisan itu untuk menentukan jalur perusahaan jalan yang akan mereka bangun dalam di garap itu. Hanya saja memang waktu itu ketika mereka sudah melakukan perintisan itu, masyarakat sini pun mulai menyadari ada pihak-pihak luar yang memang masuk ke wilayah mereka tapi tidak ada izin dari masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu waktu itu sempat kami musyawarah adatkan dan kami hukum adat waktu itu perusahaan PT MKS yang ada di ujung kampung kita ini itu kena hukum adat. Lalu juga setelah dihukum adat, selang sekian tahun berikutnya ada lagi mereka membuat jalur lagi kan batas perusahaan yang mereka garap itu. Nah, dari situ ketangkap lagi sama masyarakat setempat. Setelah ketangkap, musyawarah ada lagi kami dengan mangkuk adat itu kan. Setelah musyawarah adat, kemudian pihak perusahaan itu pun juga kami undang, dan kebetulan mereka juga mengakui bahwa mereka itu ada memerintahkan salah satu beberapa pekerja mereka yang untuk membuat titik lokasi yang akan mereka olah. Nah, dari itu dari hasil keputusan musyawarah adat itu, para pemangku adat di sini memberikan ultimatum lah ibaratnya, bahwa kalau sempat 3 kali ketiganya mereka melakukan pelanggaran yang sama, itu bukannya hukum adat lagi yang berlaku, melainkan hukum rimba. Sangat mengancam itu adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberlangsungan tembang itu sendiri. Kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena banyak masyarakat sini
sudah mulai berubah pola tempatan hutannya. Yang dulu masyarakat di sini itu sudah sangat merasa cukup ketika misalkan mereka mengandalkan tebang-tebang yang ada. Tapi sering berjalannya waktu dan juga mungkin karena kebutuhan-kebutuhan yang lain juga terus meningkat, mulai dari kebutuhan sehari-hari, lalu juga tingkat kebutuhan untuk pendidikan anak-anak, itu juga menjadi pengaruh. Satwa-satwa itu kita ada juga burung yang memang populer seperti murai gitu kan, pernah juga mereka jumpai, dan memang itu juga menjadi incaran bagi mereka-mereka yang memang menganggap murai itu punya nilai tinggi. Waktu itu kan ada perusahaan mau masuk, lalu sosialisasi, masih tahap sosialisasi dengan masyarakat. Sosialisasi boleh dikatakan memaksakan diri gitu, masyarakat tidak terima, bahkan perusahaan yang mengadakan sosialisasi dikenakan hukumannya. Perusahaan itu sampai sekarang ini tidak bisa masuk sini karena masyarakat berkomitmen untuk menolak perusahaan masuk sampai sekarang ini. Ini tentunya memfasilitasi terkait dengan pengusulan hutan desa melalui pemetaan partisipatif sumber daya alam desa. Ini juga menyusun perencanaan tata guna lahan di mana kami mengidentifikasi bersama masyarakat melalui partisipatif tadi untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang akan kami usulkan ke skema hutan desa tersebut. Kami giat dalam melakukan kegiatan restorasi dan penanaman di lokasi longsor itu bersama beberapa mitra, terutama di tingkat desa, pemerintahan kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat provinsi bersama mitra-mitra yang lain. Nah, tidak hanya itu, LPHD juga mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan usaha melalui kelompok usaha perhutanan sosial yang telah kami bentuk pada saat bersamaan dengan penyusunan RKPS tersebut. Nah, hingga pada saat ini KUPS yang kami bentuk tadi itu telah mendapatkan program pengembangan perhutanan sosial skala nasional melalui Bank Pesona, itu untuk pengembangan budidaya ternak babi dan penanaman buah-buahan di rencana kebun agroforestry. Di kebun agroforestry kebetulan lokasinya di tanah kas desa.